Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat raman. Sampai hari di mana aku tahu bahwa suamiku sendiri yang ingin meruntuhkannya. Bermula dari sebuah HP rusak yang aku bawa ke tukang servis, aku justru menemukan fakta pahit bahwa aku dan anak-anak hanyalah pion dalam permainan hutangnya. Cepat ganti kunci rumahmu. Peringatan teknisi itu terus terngiang, membuatku sadar bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kejujuran. Hari itu, duniaku runtuh. Tapi di saat yang sama, kekuatanku bangkit. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Selamat datang kembali di saluran ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungannya. Kisah yang aku bagikan kali ini benar-benar menguras emosi dan menjadi pelajaran besar bagi kita semua, terutama para istri. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, jangan lupa klik tombol like, berikan komentar kalian, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Penasaran bagaimana aku menghadapi suamiku dan menyelamatkan masa depanku? Mari kita simak cerita selengkapnya. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu, membiarkan seberkas cahaya keemasan jatuh tepat di atas meja makan. Namaku Maya, seorang ibu rumah tangga yang selalu percaya bahwa kebahagiaan itu sederhana. Melihat suami berangkat kerja dengan perut kenyang dan anak-anak pergi sekolah dengan senyum lebar. Pagi itu, suasana rumah masih dipenuhi suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Aku sibuk di dapur, menyiapkan nasi goreng margarin kesukaan Mas Hendra. Mas Hendra adalah sosok suami yang nyaris sempurna di mataku. Dia pendiam, pekerja keras, dan jarang sekali mengeluh. Kami sudah menikah selama 10 tahun, dan selama itu pula, aku merasa telah membangun istana yang kokoh di atas fondasi kepercayaan. Mas, ini kopinya. Jangan lupa diminum selagi hangat, kataku sambil meletakkan cangkir keramik di sampingnya. Mas Hendra hanya mengangguk singkat. Wajahnya tampak sedikit lebih lelah dari biasanya. Terima kasih, Maya. Maaf ya, belakangan ini Mas sering pulang larut. Pekerjaan di kantor lagi menumpuk. Jawabnya tanpa menatap mataku. Dia lebih fokus pada roti bakarnya. Aku tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting Mas sehat. Tapi, jangan terlalu memaksakan diri. Setelah anak-anak berangkat dengan bus sekolah, Mas Hendra bergegas merapikan tas kerjanya. Dia tampak terburu-buru. Saat melangkah keluar pintu, dia sempat berbalik sebentar. Maya, kalau ada kurir paket, tolong terima ya. Mas berangkat dulu. Namun, di tengah keterburu-burunya itu, sebuah benda tertinggal di atas meja kecil dekat pintu masuk. Sebuah ponsel dengan layar yang retak cukup parah di sudut kanan atas. Kejadiannya kemarin sore. Katanya ponsel itu jatuh saat dia keluar dari mobil. Astaga, Mas Hendra lupa membawa ponselnya. Gumamku, aku sempat ingin berlari mengejarnya ke pagar, tapi mobilnya sudah meluncur menjauh. Aku memandangi ponsel itu. Layarnya yang retak membuatku merasa tidak nyaman. Mas Hendra adalah seorang manajer proyek. Komunikasi adalah segalanya baginya. Bagaimana mungkin dia bisa bekerja seharian tanpa ponsel? Apalagi layarnya yang rusak itu pasti menyulitkan dia untuk membaca pesan penting dari kliennya. Tiba-tiba, muncul sebuah ide di benakku. Mengapa tidak aku saja yang membawanya ke tempat servis? Ada sebuah toko servis ponsel langganan kami di pusat kota yang pengerjaannya sangat cepat. Jika aku membawanya sekarang, mungkin siang nanti ponsel itu sudah selesai dan aku bisa mengantarkannya ke kantor Mas Hendra sebagai kejutan. Aku bersiap-siap dengan cepat. Sambil menyampirkan tas di bahu, aku menggenggam ponsel itu. Rasanya dingin di tanganku. Namun ada sebuah debaran aneh di dadaku yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada bisikan kecil yang mengatakan bahwa hari ini tidak akan berjalan seperti hari-hari biasanya. Aku menepis perasaan itu. Mungkin hanya karena kurang tidur, pikirku. Aku segera mengunci pintu rumah. Rumah yang merupakan warisan dari almarhum ayahku. Tempat di mana aku dan Mas Hendra membesarkan mimpi-mimpi kami. Aku melangkah menuju garasi, menyalakan mesin mobil, dan membelah jalanan kota yang mulai padat. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan wajah ceria Mas Hendra saat melihat ponselnya kembali mulus. Aku ingin menjadi istri yang sigap,
yang selalu ada untuk membereskan masalah-masalah kecil dalam hidupnya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa niat baikku ini justru akan membawaku pada sebuah kenyataan yang menghancurkan seluruh pandanganku tentang laki-laki yang kucintai itu. Aku memarkirkan mobil di depan sebuah ruko yang didominasi warna biru. Andi Sales Spesialis Servis Cepat. Begitu bunyi papan namanya. Aku sudah mengenal Mas Andi sejak lama. Dia teknis yang jujur dan sangat ahli dalam menangani berbagai kerusakan perangkat elektronik. Pagi, Mas Andi. Sapaku saat memasuki ruangan ber-AC yang sejuk itu. Mas Andi yang sedang fokus dengan mikroskopnya mendongak dan tersenyum. Mbak Maya, ada apa nih? Tumben pagi-pagi sudah mampir. Aku meletakkan ponsel Mas Hendra di atas meja etalase kaca. Ini Mas, ponsel suamiku jatuh kemarin. Layarnya retak, tapi mesinnya masih nyala. Bisa tolong diganti LCD-nya? Kalau bisa sih ditunggu ya, soalnya mau langsung dipakai kerja. Mas Andi mengambil ponsel itu, memperhatikannya sebentar, lalu mengangguk yakin. Bisa, Mbak. Kebetulan stok LCD untuk tipe ini lagi ada. Duduk dulu saja. Paling 10-15 menit selesai kalau cuma ganti layar. Aku mengangguk lega. Aku duduk di kursi tunggu yang disediakan, tepat di sudut ruangan. Aku mengeluarkan buku catatan kecil dari tas, mencoba menyusun rencana belanja bulanan agar pikiranku teralihkan. Suara alat-alat kecil Mas Andi yang beradu terdengar samar di telingaku. Menit pertama berlalu dengan tenang. Aku masih memikirkan menu makan malam. Menit kelima, aku melihat Mas Andi mulai membuka casing belakang ponsel tersebut. Namun, memasuki menit ke-10, suasana di dalam toko itu tiba-tiba berubah drastis. Aku yang tadinya fokus pada catatan, tiba-tiba merasa diperhatikan. Aku mendongak dan mendapati Mas Andi sedang menatapku dengan mata terbelalak. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dia meletakkan obeng kecilnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia tidak melanjutkan memasang layar baru, melainkan menatap layar ponsel yang terhubung ke monitor komputernya. Sebuah prosedur standar yang dia lakukan untuk mengecek fungsionalitas sistem. Tiba-tiba, Mas Andi berdiri. Dia berjalan cepat ke arah pintu depan, memutar papan, buka, menjadi, tutup, dan mengunci pintu tersebut. Aku tersentak kaget. Mas Andi, ada apa? Kenapa pintunya dikunci? Tanyaku dengan nada bingung sekaligus mulai takut. Mas Andi tidak langsung menjawab. Dia mendekatiku. Tarikan napasnya terdengar berat. Dia menarik sebuah kursi dan duduk tepat di depanku. Dia memberikan isyarat agar aku merendahkan suaraku. Mbak Maya, tolong dengerin saya baik-baik. Bisiknya dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desisan yang mencekam. Ibu harus tetap tenang. Jangan panik dulu. Maksud Mas apa? Jangan buat saya takut. Jantungku mulai berpacu kencang. Pikiran buruk mulai melintas. Apakah ponsel itu akan meledak? Apakah ada virus berbahaya? Ini bukan soal HP-nya yang rusak, Mbak. Saat saya menyalakan sistem untuk checking, ada notifikasi cloud yang otomatis terbuka karena layarnya baru diganti. Saya tidak sengaja melihat folder yang terenkripsi tapi terbuka otomatis karena sedang proses backup. Mas Andi berhenti sejenak, menelan ludah. Ibu harus segera pulang. Amankan semua harta ibu. Sertifikat rumah, surat tanah, emas, apapun itu. Dan yang paling penting, segera ganti kunci rumah ibu sekarang juga sebelum suami ibu pulang. Aku terdiam mematung. Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong. Mas Andi, jangan bercanda. Suami saya orang baik. Ada apa sebenarnya? Mas Andi tidak bicara lagi. Dia berdiri, mengajakku ke meja kerjanya, dan memutar monitor komputernya ke arahku. Tolong lihat sendiri, Mbak. Saya baru saja membuka folder, dokumen properti, yang ada di sini. Dan lihat pesan-pesan yang masuk di pojok kanan bawah ini. Aku mendekatkan wajahku ke layar. Di sana, aku melihat foto sertifikat rumah kami. Sertifikat yang seharusnya berada di dalam brankas di kamar kami. Di bawah foto itu,
Ada rentetan pesan teks dengan seseorang yang kontaknya hanya dinamai dengan inisial P. Semua data sudah siap. Istriku tidak curiga. Dia pikir aku hanya sibuk kerja. Minggu depan kita eksekusi penjualannya. Pastikan uang muka masuk ke rekening rahasia. Jangan sampai terdeteksi rekening bersama. Duniaku serasa berhenti berputar. Nafasku tercekat di tenggorokan. Foto berikutnya yang muncul di layar adalah denah rumah kami, rumah warisan ayahku, dengan coretan tinta merah di beberapa sudut, lengkap dengan harga taksiran yang sangat rendah. Ini tidak mungkin, bisikku lirih. Air mata mulai menggenang di sudut mataku, bukan karena sedih, tapi karena rasa syok yang teramat sangat. Laki-laki yang tadi pagi aku buatkan kopi, laki-laki yang baru saja mencium keningku sebelum berangkat kerja, ternyata sedang merencanakan untuk membuatku dan anak-anak kehilangan tempat berteduh. Mas Andi memegang pundakku dengan sopan. Mbak Maya, waktu ibu tidak banyak. Kalau dia sadar HP-nya tertinggal dan tahu ibu yang membawanya ke sini, dia pasti akan panik dan mempercepat rencananya. Amankan semuanya sekarang. Aku menatap layar itu sekali lagi. Di sana, pengkhianatan itu terpampang nyata. Lebih tajam dari retakan layar yang baru saja diperbaiki. Udara di dalam toko servis Mas Andi yang tadinya terasa sejuk karena AC, tiba-tiba terasa begitu menyesakan. Aku merasa oksigen di sekitarku menghilang. Kakiku terasa seperti jeli, tidak mampu menopang berat tubuhku sendiri. Aku terpaksa berpegangan pada tepian meja kaca yang dingin agar tidak jatuh tersungkur. Di depan mataku, pada layar monitor yang besar, terpampang jelas bukti-bukti pengkhianatan yang bahkan tidak pernah mampir dalam mimpi burukku sekalipun. Coba ibu lihat folder ini. Suara Mas Andi memecah keheningan yang mencekam. Jari-jarinya bergerak lincah di atas mousepad, membuka sebuah folder yang tersembunyi jauh di dalam sistem penyimpanan ponsel Mas Hendra. Folder itu diberi nama, Proyek Masa Depan. Nama yang terdengar sangat positif, bukan? Tapi isinya adalah racun bagi hidupku. Di dalamnya terdapat pemindaian dokumen-dokumen penting, akta jual beli rumah, sertifikat hak milik atas namaku, hingga fotokopi KTP-ku yang tampak sengaja dipotret saat aku sedang tidur atau tidak waspada. Ini sertifikat rumah warisan ayahku, Mas Andi. Suaraku bergetar hebat. Kenapa ada di sini? Mas Hendra tahu kalau rumah ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum yang ingin aku jaga sampai mati untuk anak-anak. Mas Andi menghela napas panjang. Wajahnya penuh simpati. Bukan itu saja, Mbak Maya. Lihat log percakapan ini. Ini bukan percakapan biasa. Ini adalah negosiasi gelap. Aku membaca baris demi baris pesan singkat yang muncul. Di sana, Mas Hendra berkomunikasi dengan seseorang yang ia panggil, Pak Broker. Sertifikat sudah di tangan saya. Istri saya sangat patuh. Dia tidak pernah memeriksa brankas. Dia pikir dokumen itu aman di bank. Kita bisa buatkan surat kuasa palsu. Pastikan pembeli ini tidak banyak tanya dan bayarannya tunai sebagian besar. Balasan dari Pak Broker itu tak kalah mengejutkan. Beres, Pak Hendra. Tapi risikonya besar. Kalau istri Anda tahu sebelum transaksi selesai, kita bisa gagal total. Segera urus tanda tangannya. Bilang saja itu surat asuransi pendidikan anak atau semacamnya. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipiku. Rasa perihnya bukan main. Bukan karena kehilangan materi, tapi karena kenyataan bahwa laki-laki yang kucintai, laki-laki yang setiap malam tidur di sampingku, menganggapku sebagai istri yang patuh, yang mudah dibohongi. Dia menganggap ketulusanku sebagai kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Lalu, apa ini foto-foto denah rumah dengan tanda silang merah ini? Tanyaku sambil menunjuk gambar yang sempat kulihat tadi. Mas Andi memperbesar gambar tersebut. Sepertinya ini adalah titik-titik yang mereka tandai untuk renovasi total setelah rumah ini dijual ke pengembang. Mereka berencana meruntuhkan rumah ini. Mbak, mereka ingin mengubahnya menjadi ruko atau gudang. Tanda silang itu adalah bagian bangunan yang harus dihancurkan pertama kali. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis agar tidak pecah di dalam toko.
Rumah yang penuh dengan kenangan masa kecilku, tempat aku pertama kali belajar berjalan, tempat di mana ayahku menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang karena merasa rumah ini akan melindungiku selamanya, kini sedang direncanakan untuk dihancurkan oleh suamiku sendiri. Mbak Maya, saya minta maaf harus menunjukkan ini, kata Mas Andi dengan nada sangat hati-hati. Tapi sebagai sesama manusia, saya tidak tega jika ibu terus-menerus dibohongi. Ponsel ini sedang melakukan pencadangan otomatis ke akun yang mungkin suamimu lupa lockout. Jika saya tidak memperbaiki LCD-nya sekarang, mungkin ibu tidak akan pernah tahu sampai orang-orang datang untuk mengusir ibu dari rumah. Aku menarik napas sedalam-dalamnya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Aku tidak boleh hancur sekarang. Jika aku hancur, anak-anakku yang akan menjadi korban. Aku harus berpikir jernih. Terima kasih, Mas Andi. Terima kasih banyak, kataku sambil menghapus air mata dengan kasar. Berapa saya harus bayar untuk servis ini? Mas Andi menggelengkan kepala. Jangan pikirkan soal itu sekarang, Mbak. Anggap saja ini bantuan saya. Sekarang, ibu harus segera bertindak. Jangan biarkan dia tahu kalau ibu sudah tahu. Simpan ponsel ini, atau bawa kembali seolah-olah belum selesai diperbaiki seperti saran saya tadi. Ibu butuh waktu untuk mengamankan fisik dokumennya sebelum dia menyadari ibu sudah memegang buktinya. Aku mengangguk paham. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan yang masih gemetar. Benda kecil yang tadi pagi kupikir hanya alat komunikasi, kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Aku harus pulang. Aku harus menyelamatkan masa depan anak-anakku. Langkah kakiku terasa sangat berat saat keluar dari toko Mas Andi. Sinar matahari siang yang terik terasa menyengat kulitku, tapi hatiku terasa membeku. Aku masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan terdiam selama beberapa menit di depan kemudi. Aku memandang ponsel Mas Hendra yang kini layarnya sudah mulus kembali, namun isinya begitu busuk. Aku mulai merangkai kepingan-kepingan kejadian selama beberapa bulan terakhir. Mas Hendra yang sering pulang malam, alasannya lembur tapi wajahnya tidak tampak lelah karena bekerja, melainkan tampak gelisah. Dia yang tiba-tiba sangat perhatian padaku, sering membelikanku makanan kesukaanku, yang sekarang aku sadari itu hanyalah cara untuk menutupi rasa bersalahnya atau untuk membuatku tetap tenang dan patuh. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju menuju rumah. Di sepanjang jalan, otakku bekerja keras. Jika benar dia ingin menjual rumah ini secara sepihak, berarti dia sudah memiliki akses ke sertifikat aslinya. Tapi di mana dia menyembunyikannya? Ataukah dia sudah membawanya pergi? Tiba di rumah. Suasana terasa begitu sunyi. Biasanya kesunyian ini menenangkan, tapi kini terasa mencekam. Aku segera menuju kamar utama. Jantungku berdebar kencang saat aku berlutut di depan lemari kecil tempat kami menyimpan brankas dokumen. Aku tahu kode brankasnya. Kami selalu berbagi hal-hal seperti itu. Dengan tangan gemetar, aku menekan angka-angka kode tersebut. Klik. Pintu brankas terbuka. Aku mencari map biru tempat sertifikat rumah itu disimpan. Napasku tertahan saat aku menarik map tersebut. Kosong. Hanya ada fotokopiannya saja di sana. Lembaran asli yang berwarna hijau dengan lambang Garuda itu sudah tidak ada. Ya Tuhan. Aku terduduk di lantai dingin. Mas Hendra benar-benar sudah mengambilnya. Dia bukan lagi pria yang aku kenal. Dia telah berubah menjadi orang asing yang sangat menakutkan. Aku teringat percakapan di ponsel tadi tentang surat kuasa. Aku segera mencari dokumen-dokumen lain. Di tumpukan paling bawah, aku menemukan beberapa lembar kertas kosong yang di bagian bawahnya sudah ada tanda tanganku. Aku terhenyak. Aku teringat beberapa minggu lalu, Mas Hendra memintaku menandatangani beberapa berkas kosong dengan alasan untuk administrasi asuransi anak-anak, yang katanya salah cetak dan harus ditandatangani dulu agar dia bisa mengurusnya di kantor saat jam kerja. Bodohnya aku. Rutuku pada diri sendiri. Aku begitu percaya padanya sehingga aku memberikan tanda tanganku tanpa ragu sedikitpun. Itulah senjata yang akan dia gunakan untuk memalsukan surat kuasa penjualan rumah. Aku tidak boleh menyerah. Aku segera mengambil ponselku sendiri dan menghubungi pengacara keluarga kami, Pak Baskoro.
Beliau adalah sahabat almarhum ayahku. Halo, Pak Baskoro, ini Maya. Saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Ini masalah darurat mengenai rumah warisan ayah. Ucapku dengan suara yang sebisa mungkin dibuat tetap tegar. Setelah menjelaskan situasi secara singkat tanpa menyebutkan detail pengkhianatan di telepon, Pak Baskoro memintaku menemuinya sore ini. Maya, kalau benar apa yang kamu curigai, kita harus segera memblokir catatan sertifikat itu di BPN, Badan Pertanahan Nasional, agar tidak bisa dilakukan balik nama atau transaksi apapun. Pesannya yang memberiku sedikit harapan. Namun, tantangan terbesarku baru saja dimulai. Aku mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Jantungku hampir melompat keluar dari dadanya. Itu suara mobil Mas Hendra. Kenapa dia pulang secepat ini? Pikirku panik. Aku segera merapikan kembali brankas, menguncinya, dan meletakkan map biru itu seperti semula. Aku berlari kecil ke dapur, menyambar segelas air putih, dan mencoba menetralkan ekspresi wajahku. Aku meletakkan ponsel Mas Hendra yang sudah rapi itu di dalam tas kerjaku sendiri, menyembunyikannya di balik tumpukan majalah. Pintu depan terbuka. Mas Hendra melangkah masuk dengan wajah yang sangat pucat dan napas yang memburu. Matanya langsung menyapu ruangan, mencari sesuatu dengan sangat gelisah. Maya, kamu di rumah? Suaranya terdengar serak dan cemas. Aku keluar dari dapur dengan senyum yang dipaksakan. Iya, Mas. Tumben sudah pulang? Ada yang ketinggalan. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia langsung berlari ke meja kecil dekat pintu, tempat dia meninggalkan ponselnya tadi pagi. Matanya membelalak saat melihat meja itu kosong. Maya, HP-ku mana? Tadi pagi tertinggal di sini. Teriaknya dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Campuran antara panik dan amarah yang tertahan. Inilah saatnya. Aku harus memulai permainan sandiwara ini demi menyelamatkan masa depan anak-anakku. Aku harus menghadapi pria yang sangat kucintai, yang ternyata sedang menyiapkan lubang kehancuran bagi keluarganya sendiri. Suasana ruang tamu yang biasanya terasa hangat, kini mendadak terasa dingin dan mencekam. Mas Hendra berdiri mematung di dekat meja kecil itu. Matanya menyisir setiap inci permukaan kayu, seolah berharap ponselnya akan muncul secara ajaib dari balik vas bunga. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memegang gelas air yang terasa berat di tanganku. Aku bisa melihat tetesan keringat dingin turun dari pelipisnya, meski udara siang itu sedang sejuk-sejuknya. Maya, aku tanya sekali lagi, di mana ponselku? Tadi pagi tertinggal di sini, kan? Suaranya meninggi. Ada nada panik yang tak bisa ia sembunyikan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur detak jantungku agar suaraku tidak terdengar gemetar. Tadi pagi aku lihat tergeletak di sana. Mas, aku pikir itu sangat penting buat pekerjaanmu. Jadi aku berniat mengantarkannya ke kantor. Jawabku dengan nada sedatar mungkin. Wajah Mas Hendra berubah dari pucat menjadi sedikit kemerahan. Lalu, kamu antar ke kantor? Kenapa aku tidak ketemu kamu di sana? Aku baru saja dari kantor mencari benda itu. Aku sengaja menjeda kalimatku, membiarkan dia merasakan kecemasan yang lebih dalam. Bukan, Mas. Pas aku mau berangkat, aku lihat layarnya retak parah. Aku ingat kamu pernah bilang mau memperbaikinya tapi tidak sempat-sempat. Jadi, sebagai istri yang ingin membantu, aku bawa ponsel itu ke tempat servis Mas Andi tadi pagi. Mendengar nama, Mas Andi, dan tempat servis, tubuh Mas Hendra tampak sedikit goyah. Dia harus berpegangan pada sandaran sofa. Kamu membawanya ke tempat servis? Tanpa bilang padaku dulu. Iya, Mas. Aku ingin memberimu kejutan. Bukankah itu yang biasanya dilakukan istri yang baik? Aku menatap matanya dalam-dalam. Di sana, aku tidak melihat rasa terima kasih. Yang ada hanyalah ketakutan yang murni. Dia takut rahasianya terbongkar. Dia takut duniaku yang selama ini tenang akan hancur dan ia akan kehilangan kendali atas rencananya. Tapi ponsel itu ada kuncinya. Maya, kamu tidak bisa membukanya, kan? Harusnya kamu tanya dulu padaku. Mas Hendra mencoba membalikan keadaan,
mencoba menyalahkanku agar dia punya posisi untuk marah. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan luka yang sangat dalam. Tentu saja aku tidak membukanya. Mas, aku hanya menyerahkannya pada teknisi. Tapi tadi Mas Andi bilang, alatnya sedang tidak ada, jadi ponselnya harus ditinggal. Mungkin besok atau lusa baru bisa diambil. Ini adalah sebuah kebohongan kecil untuk melindungi diriku. Aku harus tahu sejauh mana dia akan menutupi kebohongannya yang besar. Mas Hendra tampak sedikit lega mendengarnya, tapi matanya tetap gelisah. Dia tidak tahu bahwa di dalam tas kerjaku, ponsel itu sudah dalam keadaan menyala, sudah diperbaiki, dan sudah membocorkan seluruh rencana busuknya kepadaku. Kenapa tidak dibawa pulang saja kalau alatnya tidak ada? Tanyanya lagi, masih menyelidik. Mas Andi bilang mending ditinggal supaya kalau alatnya datang langsung dikerjakan. Mas, kenapa? Apa ada sesuatu yang sangat rahasia di dalam ponsel itu sampai Mas khawatir ini? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Dia terdiam sebentar, lalu memaksakan sebuah tawa hambar. Tidak ada. Hanya saja, banyak data kantor yang penting di sana. Aku khawatir kalau teknisinya sembarangan melihat-lihat. Data kantor. Begitu mudahnya dia berbohong. Baginya, rumah warisan ayahku dan masa depan anak-anak kami hanyalah data kantor yang bisa ia perjualbelikan demi menutupi lubang hutang yang ia gali sendiri. Aku merasa sangat pilu. Laki-laki yang aku banggakan di depan ibu-ibu pengajian, yang aku ceritakan sebagai sosok imam yang bijak, ternyata hanyalah seorang aktor yang hebat dalam sandiwara rumah tangga. Ya sudah. Kalau begitu, aku mau ke kamar dulu, mau istirahat sebentar, kataku sambil berlalu. Aku tidak tahan melihat wajahnya lebih lama lagi. Setiap kali aku menatapnya, aku teringat tanda silang merah pada denah rumah kami di layar monitor Mas Andi tadi. Dia ingin meruntuhkan rumah ini, meruntuhkan tempat kenanganku bersama almarhum ayah, hanya untuk uang. Sore hari tiba dengan suasana yang semakin canggung. Anak-anak sudah pulang sekolah dan sedang belajar di kamar mereka. Aku sengaja menyibukkan diri di ruang cuci, menghindari percakapan apapun dengan Mas Hendra. Namun, aku terus mengawasi gerak-geriknya melalui pantulan kaca pintu belakang. Mas Hendra tidak bisa diam. Dia mondar-mandir di ruang tamu, berkali-kali memeriksa laci meja, lalu masuk ke kamar kami dengan terburu-buru. Aku tahu apa yang dia cari. Dia ingin memastikan harta karun yang dia curi dari brankasku masih ada. Benar saja, dari balik celah pintu kamar yang sedikit terbuka, aku melihatnya membuka lemari pakaian kami. Dia mengeluarkan map biru yang tadi siang sudah kukembalikan isinya dengan fotokopi saja. Dia membukanya, melihat sekilas, lalu menghela napas lega. Dia tidak sadar bahwa yang ia pegang hanyalah lembaran kertas yang tidak memiliki nilai hukum sebagai sertifikat asli. Kasihan sekali kamu, Mas. Gumamku dalam hati. Kamu pikir kamu sudah menang, padahal permainan baru saja dimulai. Malamnya, saat makan malam, Mas Hendra mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dia mencoba mengajakku mengobrol tentang rencana liburan sekolah anak-anak bulan depan. Maya, mungkin bulan depan kita bisa ajak anak-anak ke villa di pegunungan. Bagaimana menurutmu? Tanyanya sambil menyuap nasi. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Villa? Bukankah itu butuh biaya besar? Mas, kamu bilang keuangan kita sedang ketat karena proyek kantor banyak yang tertunda. Dia tersedak sedikit. Ah, iya. Tapi sepertinya bulan depan akan ada bonus besar. Jadi kita bisa sedikit bersenang-senang. Bonus besar. Aku tahu persis dari mana. Bonus itu berasal. Itu adalah uang muka dari penjualan rumah ini yang sedang ia negosiasikan. Dia ingin menghiburku dengan uang hasil menjual rumahku sendiri. Betapa liciknya rencana ini. Dia ingin aku merasa senang, sehingga aku tidak akan bertanya-tanya saat dia memintaku menandatangani berkas-berkas asuransi tambahan nanti. Mas, apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Tanyaku tiba-tiba, membuat suasana di meja makan mendadak beku. Anak sulungku, Dimas, menatap kami dengan bingung. Mas Hendra meletakkan sendoknya.
Menyembunyikan apa? Maya, kamu ini bicara apa? Tadi di pasar, aku bertemu teman lama yang bekerja di bank. Dia bilang dia melihatmu di sana beberapa hari lalu sedang menanyakan soal agunan rumah. Benarkah itu? Ini adalah gertakan dariku. Aku ingin melihat reaksinya. Wajah Mas Hendra berubah menjadi sangat kaku. Matanya berkedip-kedip cepat. Tanda dia sedang mencari alasan di dalam kepalanya. Oh, itu bukan untuk rumah kita. Itu klien kantorku yang minta tolong dicekkan status agunannya. Kamu tahu sendiri kan, aku ini sering diminta tolong orang. Kebohongan demi kebohongan terus meluncur dari mulutnya dengan begitu lancar. Aku merasa mual. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup dalam kebohongan yang begitu tebal selama bertahun-tahun? Setelah makan malam selesai dan anak-anak kembali ke kamar, Mas Hendra mendekatiku di dapur. Dia mencoba merangkul bahuku dari belakang, tapi aku dengan halus menghindar dengan alasan ingin mencuci piring. Maya, kamu kok beda hari ini? Kamu marah soal HP itu? Maaf ya kalau tadi aku agak kasar. Ucapnya dengan nada lembut yang biasanya selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tapi kali ini, suaranya terdengar seperti gesekan amplas di telingaku. Aku tidak apa-apa, Mas. Hanya lelah saja. Besok aku ingin bangun pagi-pagi untuk rumah ibu. Kangen sudah lama tidak mampir. Oh, ya sudah. Salam buat ibu ya. Jawabnya. Tampak lega karena aku akan keluar rumah besok. Dia pasti berpikir itu adalah kesempatan bagus untuk bertemu dengan maklar propertinya. Begitu dia masuk ke kamar mandi, aku segera mengambil ponselku. Aku mengirim pesan singkat kepada Pak Baskoro, pengacara keluarga kami. Pak, besok pagi jam 9 saya ke kantor Bapak. Tolong siapkan dokumen untuk pemblokiran sertifikat dan draft surat perlindungan aset. Keadaannya lebih buruk dari yang kita duga. Dia sudah mulai bergerak. Aku menarik napas panjang. Malam ini mungkin adalah malam terakhir aku bisa berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Besok, aku akan melepas topeng ini. Aku akan berdiri tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelindung bagi rumah warisan ayahku dan masa depan anak-anakku. Aku belajar bahwa terkadang, untuk menyelamatkan apa yang kita cintai, kita harus berani menghadapi kenyataan yang paling pahit sekalipun. Ponsel di tas kerjaku bergetar sekali. Aku membukanya dengan hati-hati. Ada pesan baru masuk di ponsel Mas Hendra yang masih aku bawa. Pak Hendra, pembeli setuju harga 2 miliar. Besok kita tanda tangan di kafe dekat kantor ya. Jangan lupa bawa sertifikat aslinya. Aku tersenyum getir. Besok yang akan kamu bawa bukan sertifikat asli, Mas, tapi surat dari pengacara. Malam itu terasa sangat panjang. Aku berbaring di samping Mas Hendra, namun rasanya jarak di antara kami lebih jauh daripada samudera manapun. Aku bisa mendengar deru napasnya yang tidak teratur, tanda bahwa ia pun sebenarnya tidak tenang. Mungkin dia sedang membayangkan uang 2 miliar rupiah yang dijanjikan maklar itu. Atau mungkin dia sedang menyusun kata-kata bohong lainnya untuk pagi hari. Tepat pukul 5 pagi. Aku sudah bangun. Aku tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Dengan sangat hati-hati, aku mengambil tas kerjaku yang berisi ponsel Mas Hendra yang sudah diperbaiki itu. Aku melangkah ke dapur, membuatkan sarapan seperti biasa agar dia tidak curiga. Mas, aku berangkat sekarang ya ke rumah ibu. Takut macet, kataku saat dia baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahu. Oh, ya sudah. Hati-hati di jalan. Maya, pulangnya jangan terlalu sore, ya. Jawabnya sambil tersenyum. Senyuman yang kini terasa sangat palsu di mataku. Aku segera melajukan mobilku. Tapi tujuanku bukan rumah ibu. Aku berhenti di sebuah bank swasta tempat aku menyewa kotak simpanan rahasia, safe deposit box, yang selama ini hanya kugunakan untuk menyimpan perhiasan pemberian almarhum ayah. Aku masuk dengan langkah pasti. Di sana, aku meletakkan sertifikat asli yang berhasil kuselamatkan kemarin, surat tanah, dan dokumen penting lainnya. Setelah itu, aku memacu mobil menuju kantor Pak Baskoro. Pengacara tua itu sudah menungguku dengan segelas teh hangat dan tumpukan berkas di mejanya. Maya, kamu tampak pucat.
Duduklah dulu. Sapa Pak Baskoro dengan nada kebapakan. Aku menceritakan semuanya. Tentang pesan singkat di ponsel suamiku, tentang rencana penjualan rumah senilai 2 miliar rupiah, dan tentang tanda tangan kosong yang ia curi dariku. Pak Baskoro mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk sambil mencatat sesuatu. Ini tindakan yang sangat berisiko. Maya, untung kamu cepat tahu, kata Pak Baskoro. Langkah pertama, saya sudah menyiapkan surat permohonan blokir ke kantor BPN. Dengan surat ini, siapapun yang membawa sertifikat asli, atau yang dipalsukan sekalipun, tidak akan bisa melakukan proses balik nama karena status tanah ini sedang dalam sengketa internal. Aku merasa sedikit lega. Lalu bagaimana dengan tanda tanganku yang dia ambil di kertas kosong itu? Pak? Itulah gunanya surat pernyataan pembatalan ini. Pak Baskoro menyodorkan selembar kertas. Di sini tertulis bahwa segala bentuk surat kuasa yang ditandatangani olehmu dalam kurun waktu 1 bulan terakhir adalah tidak sah karena adanya unsur penipuan atau paksaan. Kita akan melegalisir ini sekarang juga. Sambil menandatangani berkas-berkas itu, air mataku menetes. Kenapa dia setega ini, Pak? Padahal rumah ini adalah segalanya bagi anak-anak. Pak Baskoro menatapku iba. Terkadang, keserakahan dan tekanan hutang bisa mengubah malaikat menjadi orang asing, Maya. Tapi ingat, kamu tidak sedang menghancurkan suamimu. Kamu sedang melindungi hak anak-anakmu. Itu adalah tugas mulia seorang ibu. Setelah urusan hukum selesai, aku menuju ke sebuah toko kunci. Aku membeli set kunci pintu terbaru dengan sistem keamanan ganda yang tidak bisa diduplikasi sembarangan. Aku juga menghubungi seorang tukang kunci langganan untuk datang ke rumah tepat pukul 2 siang nanti, saat Mas Hendra biasanya pergi menemui kliennya, atau dalam hal ini, menemui makelar propertinya. Strategiku sudah matang. Aku tidak akan menangis di depannya lagi. Aku akan menunjukkan bahwa istri yang dia anggap patuh dan bodoh, ini bisa berdiri tegak untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Aku belajar bahwa kesabaran ada batasnya, dan kejujuran adalah harga mati dalam sebuah komitmen. Pukul 2 siang tepat. Aku memarkir mobil di seberang jalan, mengawasi rumahku sendiri dari kejauhan. Benar saja, 5 menit kemudian, mobil Mas Hendra keluar dari gerbang. Dia tampak berpakaian rapi, memakai kemeja terbaiknya, dan membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak berat. Aku tahu, di dalam tas itu dia membawa harapan palsunya untuk menjual rumah kami. Begitu mobilnya menghilang di tikungan, aku segera masuk ke halaman rumah bersama tukang kunci yang sudah menunggu. Mas, tolong ganti semua kunci pintu depan, pintu belakang, dan gerbang. Saya ingin sistem yang paling kuat. Instruksiku. Tukang kunci itu bekerja dengan cepat. Sementara dia bekerja, aku masuk ke dalam rumah. Aku mengambil semua pakaian Mas Hendra dan memasukkannya ke dalam 2 koper besar. Aku tidak ingin ada keributan fisik. Aku hanya ingin dia tahu bahwa tempatnya di rumah ini sudah berakhir sejak dia berniat mengkhianati amanah almarhum ayahku. Pukul 5 sore. Pekerjaan selesai. Kunci-kunci baru sudah terpasang. Aku duduk di ruang tamu yang remang-remang. Hanya diterangi lampu sudut. Aku meletakkan ponsel Mas Hendra yang sudah menyala itu di atas meja kopi, tepat di samping 2 koper besarnya yang terletak di teras depan. Tepat pukul 6 sore, suara mesin mobil Mas Hendra terdengar. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu kebenaran akan segera terungkap. Aku mendengar suara langkah kakinya di teras. Lalu, suara kunci yang mencoba masuk ke dalam lubang pintu. Krak, krak. Kunci itu tidak mau berputar. Dia mencoba lagi dengan lebih keras. Masih tidak bisa, dia mulai mengetuk pintu. Maya? Maya? Kamu di dalam? Kenapa kuncinya tidak bisa dipakai? Apa pintunya rusak? Teriaknya dari luar. Aku berdiri, berjalan perlahan menuju jendela lantai atas yang menghadap ke teras. Aku membuka jendela itu sedikit. Mas Hendra mendongak. Wajahnya tampak bingung sekaligus kesal. Dia melihat 2 koper besar di sampingnya. Maya, apa-apaan ini? Kenapa baju-bajuku ada di luar? Buka pintunya. Teriaknya lagi. Aku tidak berteriak balik.
Aku berbicara dengan suara tenang namun tegas yang menggema di kesunyian sore itu. Mas, coba lihat HP-mu yang ada di atas koper itu. Aku sudah memperbaikinya. Baca pesan terakhir dari Pak Broker, yang baru saja masuk 5 menit yang lalu. Mas Hendra tertegun. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponsel itu. Layarnya menyala terang, menunjukkan pesan yang baru saja kukirimkan melalui nomor maklar tersebut. Setelah aku menghubunginya tadi siang dan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika tidak membantu. Pesan itu berbunyi, Pak Hendra, transaksi dibatalkan. Istri Anda sudah memblokir semua akses di VPN dan melaporkan Anda ke pengacara. Jangan pernah hubungi saya lagi. Wajah Mas Hendra mendadak pucat pasi. Dia menjatuhkan ponsel itu ke atas koper. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara malu, marah, dan hancur. Maya, dengarkan aku dulu, ini semua untuk kita. Aku butuh uang itu untuk menutupi. Suaranya melemah. Untuk kita, Mas. Potongku tajam. Menjual rumah peninggalan ayah tanpa izin, memalsukan tanda tanganku, dan merencanakan penggusuran tempat tinggal anak-anakmu sendiri adalah untuk kita? Tidak, Mas. Itu untuk egomu dan kesalahanmu sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Maya, tolong, buka pintunya. Kita bicarakan baik-baik. Pintanya dengan nada memelas. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mas Hendra, kunci rumah ini sudah diganti. Sama seperti kepercayaanku padamu yang juga sudah berganti menjadi kekecewaan. Silakan bawa kopermu. Untuk urusan selanjutnya, silakan hubungi Pak Baskoro. Aku menutup jendela dengan rapat dan menarik tirainya. Aku terduduk di balik jendela, memeluk lututku. Di luar, aku mendengar suara mobilnya menjauh dengan perlahan. Air mataku jatuh, tapi kali ini terasa lebih ringan. Aku telah kehilangan seorang suami, tapi aku telah menyelamatkan masa depan anak-anakku dan harga diriku sendiri. Malam itu, rumahku terasa sunyi, namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar aman. Malam setelah kepergian Mas Hendra dari teras rumah terasa begitu sunyi, namun anehnya, ada kedamaian yang perlahan merayap masuk ke dalam dadaku. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarga kami yang masih terpajang di dinding. Di foto itu, kami tampak sangat bahagia. Mas Hendra tersenyum lebar sambil merangkul pundakku. Siapa yang menyangka bahwa di balik senyuman itu, ada badai yang ia siapkan untuk menghancurkan tempat bernaung kami? Anak-anak sudah tertidur lelap. Aku sempat masuk ke kamar mereka, mengusap dahi mereka satu persatu, dan berbisik pelan. Ibu akan menjaga kalian. Rumah ini tidak akan kemana-mana. Itulah sumpahku malam ini. Keesokan harinya, ponselku berdering berkali-kali. Nama, Mas Hendra, muncul di layar. Namun aku tidak mengangkatnya. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Hingga akhirnya, sebuah pesan panjang masuk. Maya, aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar. Aku terjerat hutang investasi bodong yang awalnya kupikir bisa membuat kita lebih kaya. Aku malu mengakuinya padamu. Aku pikir dengan menjual rumah ini dan membelikanmu rumah yang lebih kecil di pinggiran kota, aku bisa menutupi hutang itu tanpa kamu tahu. Aku salah. Maya. Aku kehilangan akal sehat karena takut dipenjara oleh penagih hutang. Aku membaca pesan itu dengan air mata yang mengalir tenang. Jadi itu alasannya. Keserakahan yang dibalut rasa takut. Dia lebih memilih mengkhianati istrinya daripada jujur tentang kegagalannya. Dia menganggap kejujuran adalah sebuah kelemahan. Padahal kejujuran adalah kekuatan terbesar dalam sebuah pernikahan. Aku membalas pesannya dengan singkat. Mas, jika kamu jujur dari awal, kita bisa mencari jalan keluar bersama. Kita bisa menjual mobil, atau aku bisa mulai bekerja lagi. Tapi kamu memilih untuk mencuri tanda tanganku dan menjual kenangan almarhum ayahku. Kamu tidak hanya menghancurkan sertifikat itu, kamu menghancurkan rasa hormatku padamu. Beberapa jam kemudian, Pak Baskoro meneleponku. Ia mengabarkan bahwa Mas Hendra datang ke kantornya dengan wajah kuyup. Ia menyerahkan sisa-sisa dokumen yang ia bawa,
termasuk kunci-kunci lama yang sudah tidak berguna. Mas Hendra setuju untuk mengikuti proses perceraian secara baik-baik dan tidak akan menuntut harta Gonogini, karena ia sadar posisinya sangat lemah secara hukum akibat upaya penipuan yang ia lakukan. Hari-hari berikutnya adalah masa pembelajaran bagiku. Aku belajar untuk tidak lagi menjadi istri yang terlalu patuh, hingga menjadi buta. Aku mulai merapikan kembali administrasi keuanganku. Aku memeriksa semua aset, asuransi, dan tabungan pendidikan anak-anak. Aku menyadari bahwa kemandirian bagi seorang wanita bukan berarti ingin hidup sendirian, melainkan sebuah bentuk perlindungan jika badai tiba-tiba datang menerjang. Aku juga kembali ke toko servis Mas Andi untuk sekadar mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mas Andi, kalau bukan karena kejujuran Mas hari itu, mungkin saat ini saya sudah tinggal di jalanan, kataku tulus. Mas Andi hanya tersenyum rendah hati. Saya hanya menjalankan nurani saya, Mbak Maya. Di dunia servis, kami sering melihat rahasia orang, tapi melihat rencana jahat terhadap keluarga sendiri adalah hal yang tidak bisa saya diamkan. Saya senang Mbak Maya kuat menghadapi ini. Pembelajaran pahit ini memberitahuku bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita lihat di permukaan. Terkadang, Tuhan menjatuhkan ponsel kesayangan kita, meretakkan layarnya, hanya agar kita bisa melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Luka ini mungkin akan berbekas. Tapi bekas luka itu akan menjadi pengingat bahwa aku adalah wanita yang kuat. 6 bulan telah berlalu sejak kejadian di toko servis itu. Kehidupan di rumah warisan ayah kini terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang tersembunyi di balik meja makan. Tidak ada lagi rahasia yang disimpan rapat di dalam brankas. Sekarang, rumah ini diisi dengan keterbukaan dan semangat baru. Aku memutuskan untuk membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Hobiku memasak yang dulu hanya dinikmati keluarga, kini menjadi sumber penghasilanku. Anak-anak sangat mendukung. Dimas, anak sulungku, sering membantuku membungkus pesanan di sore hari setelah pulang sekolah. Kami belajar untuk hidup lebih sederhana, namun jauh lebih tenang. Mas Hendra kini tinggal di kota lain, bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Kami sepakat untuk tetap berkomunikasi demi anak-anak. Namun batas-batas itu kini sangat jelas. Dia bukan lagi bagian dari rumah ini, tapi dia tetap ayah bagi anak-anak kami. Dia sering mengirim pesan menanyakan kabar anak-anak, dan aku selalu menjawabnya dengan bijak, tanpa dendam, namun tetap waspada. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandangi matahari terbenam. Aku memegang ponselku, ponsel baru yang kubeli dari hasil keringatku sendiri. Aku teringat kembali pada layar ponsel Mas Hendra yang retak itu. Jika hari itu aku tidak membawanya ke tempat servis, jika hari itu Mas Andi tidak berani bicara jujur, mungkin hidupku akan berakhir tragis. Kejadian itu mengajarkanku 3 hal penting dalam hidup. Pertama, kepercayaan itu seperti kaca. Sekali ia retak, meskipun bisa diperbaiki, bekasnya akan selalu ada. Jangan pernah bermain-main dengan kepercayaan orang yang mencintaimu. Kedua, kemandirian adalah harga diri. Seorang istri harus memiliki pemahaman tentang aset dan keuangan keluarga. Jangan menyerahkan segalanya secara buta, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran orang lain, bahkan orang yang paling dekat sekalipun. Ketiga, Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan kita. Terkadang caranya menyakitkan, lewat sebuah pengkhianatan atau kehancuran, namun tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari bahaya yang lebih besar. Aku melihat ke arah taman depan rumah. Bunga-bunga mawar yang dulu sempat layu karena tidak terawat, kini mekar dengan indahnya. Sama seperti hatiku, yang sempat hancur berkeping-keping, kini telah pulih dan tumbuh lebih tangguh dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut pada masa depan. Aku tidak lagi merasa lemah. Rumah ini tetap berdiri kokoh, kunci-kuncinya baru, dan hatiku pun kini memiliki kunci yang hanya akan kuberikan pada kejujuran dan ketulusan di masa depan. Namaku Maya. Aku adalah seorang ibu, seorang penyintas, dan kini aku adalah kapten bagi hidupku sendiri. Rahasia di balik layar yang retak itu telah membukakan mataku, bahwa keberanian untuk menghadapi kenyataan adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sesungguhnya. Sahabatku,
Terima kasih telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kejujuran adalah fondasi terpenting dalam hubungan apapun. Jangan pernah mengabaikan firasat kecil, dan selalu beranikan diri untuk membela hak serta masa depan orang-orang yang kita sayangi. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Maya? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa atau memiliki pesan untuk para istri di luar sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai cerita ini, share kepada teman-teman atau keluarga agar pesan moralnya tersampaikan, dan pastinya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh drama lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.